Orang-orang semua mengatakan, rasakan dibakar, dikubur, dipukul dan dipentung oleh Munkar Nakir, semua begitu seutuhan namanya. Orang soleh ini aneh, ketika mimpi dia justru malah melihat bahwa lelaki pelaku riba itu mendapat kenikmatan di kuburnya, bukan diazab, bukan malah disiksa. Akhirnya mimpi itu diceritakan kepada Al-Habib Hasan bin Shalih Al-Bahar. Habib Hasan bin Shalih, di daerah kita ini dulu ada orang dikenal sebagai murbi, pelaku riba, rentenir, dan dia meninggal dunia beberapa waktu yang lalu. Tapi saya bermimpi, wahai Habib, orang ini mendapat naimul qabr, kenikmatan kubur, bukan malah diadab. Apa betul itu ya? Apa mimpi saya itu hanya kembang tidur saja? Adghathu ahlam, hanya sekedar kembang tidur, atau memang kenyataannya begitu? Habib Hasan berdiam sebentar. Akhirnya beliau angkat kepalanya. Betul yang kamu katakan itu, dan betul yang kamu lihat itu. Loh, kok bisa, wahai Habib? Orang itu tadinya memang pelaku riba, dia memang banyak melakukan dosa, tapi suatu saat dia hadir ke majelisku, bukan untuk hadir majelis, tapi dia mencari kawannya. Kebetulan di saat itu Allah menurunkan ribuan rahmat. Ketika rahmat diturunkan ke majelisku, maka sebahagian daripada rahmat itu memercik kepada orang ini. Hanya mendapat cipratan, percikan dari rahmat yang dibagikan di majelis Al-Habib Hasan bin Shalih Al-Bahar, maka hatinya diberi hidayah oleh Allah untuk bertaubat. Makanya dia tidak kelihatan berbulan-bulan karena dia taubat, tapi warga tidak ada yang tahu. Sehingga ketika meninggal dunia, dia diberi penyakit sebagai kafarah bagi dosanya, lalu meninggal dunia. Setelah itu dia sudah bersih daripada dosa-dosa dan dia mendapat naimul qabr, kenikmatan kubur. Tapi warga tidak ada yang tahu. Oh, pantas katanya. Subhanallah, di majelis-majelis ilmu, majelis-majelis yang baik itu rahmat dicurahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan pada waktu bersamaan pula rahmat-rahmat itu akan memercik kepada setiap yang hadir. Tergantung masyhadnya. Semakin kuat masyhad dan keyakinannya, akan semakin banyak mendapat bahagian dari rahmat itu. Nah, tergantung niatnya. Semakin kuat niatnya, semakin kuat pula tarikan dan kontak daripada rahmat itu. Harus kontak rahmat itu semakin kuat juga, semakin banyak pula bahagian yang akan didapat. Kemudian wawarada al-mar'u min jalisihi wal mar'u ala dini khalilihi wat tab'u yastariqu min at-tab'i walau abatin nafs. Dan diriwayatkan pula seseorang itu dipandang dari kawan duduknya, dan seseorang itu tergantung atas agama sahabatnya, dan tabiat itu pasti akan mencuri daripada tabiat orang lain walaupun jiwanya tidak mau. Orang kalau sudah berteman dengan orang lain yang tidak baik, walaupun dia tidak senang dengan perbuatan tidak baiknya, tapi dia berteman, pasti nanti sedikit banyak dia akan terpengaruh tabiat orang yang tidak baik itu. Tapi jika dia berteman dengan orang yang baik, walaupun dia kadang tidak senang dengan orang itu, tapi dia ikut tetap berteman dan bergaul, sedikit banyak nanti dia akan terpengaruh sifat orang baik itu. Dulu gak pernah Betawi, sekarang Betawi. Dulu Supan Bogopiah, wah ini gak ada Supan lagi. Lihat siapa kawannya. Oh, ternyata kawannya yang ketujuh Betawi non Bogopiah juga. Dulu ini ketujuh Betawi, begamis Bogopiah, wah ini celana jeans, rambut bejambul, bekuning juga. Lihat siapa kawannya. Oh, pantas yang suka kebut-kebutan itu. Pokoknya kalau mau tahu orang, lihat kawannya, selesai. Itu rumus hidup sudah. Yang bilang siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waqad qila, sungguh dikatakan, man sahibal akhyar ja'alahu Allahu minal akhyar wa in kana minal asyrar, wa man sahibal asyrar ja'alahu Allahu minal asyrar wa in kana minal akhyar. Barang siapa yang bersahabat dengan orang baik, Allah akan jadikan dia termasuk daripada kelompok orang-orang baik itu, walaupun dia adalah orang jahat. Dan barang siapa yang bersahabat dengan orang jahat, Allah akan jadikan dia termasuk dalam kelompok asyrar, orang-orang jahat itu, wa in kana minal akhyar, walaupun dia sebelumnya adalah orang baik. Na'udzubillah. Inilah kenapa kita dianjurkan untuk selalu mendekat dengan orang soleh.
Subhanallah, si fulan itu teman saya dulu. Dia ikut minum-minuman dengan saya, dia ikut obat-obatan dengan saya. Kok sekarang jadi imam masjid? Kok sekarang jadi rapi pakaiannya? Kalau ngomong anak ente juga. Ternyata teman Habib Mustafa. Iya, itu. Oh ternyata temannya Ustadz Fulan. Itu bukti bahwa berteman dengan orang baik itu akan mempengaruhi kepada jiwa kita. Itu sudah tidak bisa dipungkiri itu. Dari sejak zaman Nabi Adam itu sampai sekarang. Intinya kita dianjurkan di dalam hidup ini untuk memilih sahabat dan kawan agar kita tidak salah menempuh jalan dan tidak salah dalam mengarahkan haluan. Pilih teman yang baik, kita akan menjadi orang baik. Tapi jika kita salah berteman, naudzubillah, jalan kita, haluan kita pun akan keliru. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Al-Habib Ali bin Abi Bakar As-Sakran ini bermanfaat, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membalas seluruh kebaikan antum sekalian, seluruh tamu undangan yang berkenan hadir dalam acara Haul Al-Habib Salim bin Ali As-Sakaf. Dan mudah-mudahan Habib Salim saat ini ruh beliau ikut hadir bersama kita dan mendoakan kita semuanya, mendoakan warga kita semua agar selamat daripada bala bencana, daripada musibah, dan diangkat segala macam bentuk penyakit, virus dan lain-lain. Amin Allahumma amin. Karena orang yang sudah meninggal itu tasarrufnya lebih kuat daripada orang yang masih hidup. Sebab orang yang sudah meninggal itu tidak terkait dengan beban-beban taklif. Beda halnya orang soleh yang masih hidup. Orang soleh yang masih hidup, dia masih sibuk dengan sholat, masih sibuk dengan mengajar dan belajar. Tapi kalau orang soleh yang sudah meninggal, dia sudah tidak ada beban apa-apa lagi, sehingga tasarrufnya dalam memperhatikan orang-orang yang cinta kepadanya itu lebih kuat daripada ketika masih hidup. Jadi begitu. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang yang beruntung karena mencintai Ahlul Bait Nabi dan karena mencintai para kaum salihin. Amin Allahumma amin. Untuk selanjutnya kita mintakan kepada saudara kita Al-Habib Mustafa bin Al-Habib Ali As-Sakaf untuk menyampaikan tausiah wa alaihi tafadhal masyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad nurika sari wa madarika al-jari wa jama'na bihi fi kulli atwarina wa ala alihi wa sahbihi ya nur, amma ba'd. Yang kami muliakan dan yang kami hormati para habaib, wabil khusus keluarga besar Al-Habib Salim bin Al-Habib Ali As-Sakaf, dan wabil khusus pimpinan Majelis Ta'lim As-Safi, guru kita Al-Habib Ibrahim bin Al-Habib Abdul Hamid As-Sakaf, dan guru kita pimpinan Majelis Ta'lim Raudhatus Salihin Al-Habib Muhammad Rifaqi bin Al-Habib Saleh As-Sakaf, dan para habaib
yang lainnya yang tidak bisa kami sebutkan nama mereka satu persatu, akan tetapi tidaklah mengurangi rasa hormat dan ta'zim kami kepada mereka, karena mereka adalah bagian daripada darah dagingnya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Silsilah mereka bersambung dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan disebutkan seandainya ada 70 orang yang alim, memiliki keilmuan yang luar biasa, ada satu orang daripada dzurriyyah Nabi yang dia tidak memiliki keilmuan, maka ini lebih afdal. Ini bukan berarti kita membanggakan diri kita, tetapi inilah keadaan, inilah yang harus disampaikan. Karena nanti akan tiba satu masa di mana kita tidak akan mengenal mereka lagi, bahkan kita akan menjauh dari mereka. Bahkan kita akan banyak nanti melihat, menyaksikan bagaimana mereka dibenci nantinya. Tapi mudah-mudahan kita semua yang hadir di tempat ini adalah para pencinta, para muhibbin keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para pencinta alim ulama yang mereka benar-benar berjalan di jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Dan yang kami hormati, kami muliakan para alim ulama, guru-guru agama, tokoh-tokoh masyarakat yang hadir di malam hari ini, berkumpul untuk memperingati haul Sayyidil Habib Salim As-Saggaf, yang mana beliau memiliki akhlak dan adab yang mulia. Apabila seseorang telah meninggal dunia dan ia meninggalkan akhlak dan adab yang mulia tatkala di dalam dunia ini, maka sebutannya akan selalu ada, maka akan selalu diingat kebaikan-kebaikannya, budi pekertinya yang luhur, adabnya yang baik, akhlaknya yang mulia akan selalu diingat. Akan tetapi apabila seseorang cuma di dalam kehidupannya mengandalkan ilmu, belum tentu orang tersebut akan diingat untuk selamanya. Akan tetapi tatkala penuh adab, penuh akhlak yang mulia, senang membantu dengan orang lain, senang membahagiakan orang lain, maka orang tersebut sekalipun tidak memiliki ilmu, maka kita akan mengingatnya dikarenakan akhlak dan adab yang mulia. Bahkan semua ibadah yang kita lakukan, apabila di dalamnya tidak ditemui adab yang baik, maka akan tertolak ibadah tersebut. Apabila kita tidak mengenal adab di dalam sholat, apabila kita tidak mengenal adab bagaimana kita belajar, bagaimana kita menuntut ilmu, maka ilmu pun akan menjauh daripada kita. Maka tanamkan adab yang sangat dalam di dalam sanubari kita, di dalam batin kita, sehingga itu dapat kita aplikasikan di dalam zahirnya kita, di dalam bermuamalahnya kita. Maka Al-Habib Salim As-Saggaf, beliau adalah orang yang senang membahagiakan orang lain. Beliau sama anak kecil senang. Bahkan istri beliau Hubabah Syarifah Radiyah binti Habib Alawi As-Saggaf, beliau adalah orang yang sayang kepada anak yatim, cinta kepada anak yatim. Bahkan di setiap 10 Muharram, disunahkan berpuasa, dan beliau membuat bubur, dan bubur itu dibagikan, dan itu bukan untuk dimakan saat itu, tapi dimakan waktu berbuka. Boleh kita membuat, tapi niatnya kita untuk berbuka, bukan dimakan untuk waktu saat itu. Bahkan beliau mengasih uang, itu kami masih ingat. InsyaAllah Al-Habib Ibrahim juga ingat akan hal itu. Dan Habib Salim juga beliau sangatlah sama cucu-cucu beliau. Kalau sudah kumpul waktu kecil, kita kumpul tuh dikasih uang. Setiap hari Jumat biasanya kumpul, dikasih uang sama beliau. Beliau sering pakai sarung, senang. Beliau tidak pernah pakai celana. Kalau kita waktu kecil lihat beliau pakai sarung, itu uang ditaruh di dalam sempolan. Kata kita kan sempolan, kayak anak santri biasanya naruh di sempol, pas membuka gugur hilang abut duitnya. Abut hilang duitnya, padahal tak kipai waktu di sempolan. Nah jadi apa? Itu dibuka, dikasihkan.
sama cucu-cucu beliau. Itu adalah membahagiakan anak kecil. Kalau orang senang membahagiakan anak kecil, dia juga akan dibahagiakan Allah Subhanahu wa Ta'ala nantinya. Mendapatkan rumah di dalam surganya Allah. Rumah tersebut sangatlah luar biasa nantinya. Mudah-mudahan kita mendapatkan semuanya itu. Amin ya rabbal alamin. Dan juga sudah tadi disampaikan oleh Sayyidina Habib Ibrahim Assegaf. Sebenarnya kita tidak perlu panjang lebar lagi. Insya Allah sudah cukup apa yang disampaikan oleh beliau tentang bagaimana kita berteman, bagaimana kita berkumpul di dalam kebaikan. Di sini kita juga berusaha untuk mengingat bahwasannya semua kita ini tentu akan tiada nantinya. Ketika kita terbujur kaku, nafsu hilang tanpa nafas kita, hidung kita tertutup kafas, mata kita pun ditutup dengan kafas. Harta yang kalian miliki tidak akan kalian bawa. Harta yang kalian banggakan saat ini tidak akan pernah menyelamatkan kalian. Maka sebelum datang itu kita persiapkan dengan sebaik-baiknya diri kita. Apakah kita benar telah menjalankan apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW? Apakah kita hanya bisa berbicara dengan mulut kita? Apakah kita hanya bisa untuk membicarakan hal-hal yang itu memang baik, tetapi terkadang kita tidak bisa untuk mengamalkannya? Maka kita perlu di saat kita berbicara tentang kebaikan, maka usahakan diri kita untuk mengamalkan terlebih dahulu kebaikan tersebut. As-salafun saleh, mereka dahulu ketika ingin berbicara sesuatu, mereka lihat, mereka amalkan, baru mereka menyampaikan. Kalau kita jauh, kita sekarang ini ya Allah, kita baca kita, terkadang kita malu tentang bagaimana perihal orang-orang soleh terdahulu. Keadaan mereka yang sangatlah luar biasa. Tetapi dengan cinta kepada mereka, dengan ada niat ingin mengikuti mereka, maka sebagaimana yang disampaikan oleh Sayyidina Habib Ibrahim Assegaf, insya Allah kita akan ikut bersama mereka juga nanti, berkumpul di dalam surga bersama mereka. Kalau bisa kita berada di surga Firdaus, surga yang tertinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bahkan saat ini kesehatan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan adalah anugerah yang begitu indah. Karena disebutkan berapa banyak orang yang sehat mata min ghairi illah. Berapa banyak orang yang sehat mati tanpa ada penyakit. Tanpa ada penyakit mereka mati. Kam min alil, dan berapa banyak orang yang sakit, tapi apa? Asya hinan minad dahri, hidup sepanjang tahun. Padahal ini udah sakit, sakaratul maut, hingat-hingat, lebih hingat di rumah sakit misalnya sudah. Tetapi terkadang yang sehat, yang tidak ada apa-apa, tidak tahu bakalan dia ini matinya cepat, dia mati lebih dulu daripada orang yang sakit tadi. Sedangkan orang yang sakit ini sehat dan hidup sepanjang tahunnya. Kita tidak mengetahui sakaratul maut. Datang begitu mendadak, datang begitu cepat, tanpa ada kabar berita, datang menjemput ruh kita, sehingga terpisahlah ruh ini dari jasad kita. Maka di saat itu apa yang mau kita banggakan? Ruh berpisah dari jasad. Kita merasa ketika dipegang di ubun-ubun, maka ditarik ruh dari atas ubun-ubun kita ini, sehingga waktu itu ketika naik maka merasa sampai ke tenggorokan, sampai naik ruh itu kita merasa, dan kita memandang kepada ruh kita. Apa daya saat itu? Penyesalan yang ada tanpa ada persiapan. Maka karena ini bukanlah sesuatu yang bisa diketahui datangnya, maka Rasulullah pernah ditanya oleh para sahabat, wahai Rasulullah, siapakah orang yang paling pandai? Kata para sahabat kepada Rasulullah. Jadi Rasulullah menjawab, mereka yang bersiap-siap, baik persiapan mereka untuk datangnya sakaratul maut, untuk datangnya kematian.
Jadi mereka yang mempersiapkan diri mereka untuk datangnya sakaratul maut, untuk datangnya kematian, maka mereka ini termasuk orang yang pandai. Orang yang pandai. Jadi orang yang pandai itu mereka mempersiapkan diri mereka dengan sebaik-baiknya sebelum datangnya kematian. Apabila kita mengaku diri kita pandai, tetapi kita tidak mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya untuk menghadapi kematian yang tidak kita ketahui datangnya, yang kita tidak pernah tahu kapan ajal ini akan datang kepada kita, maka persiapkan dengan sebaik-baiknya diri kita sebelum malaikah datang mencabut ruh dari jasad kita. Maka di saat itu sungguh sangat luar biasa sakitnya. Orang yang kita tinggalkan mereka menangis, tetapi kita tidak bisa menangis. Orang yang kita tinggalkan mungkin ada yang bahagia, sebagian ingin hartanya, warisannya. Ada yang pengen macam-macam sudah. Makanya kita di saat ini alhamdulillah kita berkumpul dan kita mengingat akan kematian, dan kita mengingat tentang orang-orang yang soleh tadi, dan kita semuanya insya Allah di sini adalah para pencinta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita tutup sebelum ulun tutup ini, maka kita mudah-mudahan bisa mengamalkan apa-apa yang ada di dalam majelis Al Habib Ibrahim ini. Kita amalkan dengan sebaik-baiknya. Kita hadir di malam Selasa, kita amalkan apa yang kita dengar, kita amalkan. Jangan sampai kita cuma mendengar tapi kita tidak berusaha. Kita harus berusaha untuk mengamalkannya. Dan juga usahakan kita paling tidak mengingat kematian itu 20 kali. Dalam sehari itu 20 kali kita ingat kematian, supaya kita nanti bisa berkumpul dengan para syuhadanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga biasakan kita membaca La ilaha illallah wallahu akbar, La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, La ilaha illallah lahul mulku wa lahul hamd, La ilaha illallah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Baca ini, baca setiap hari. La ilaha illallah wallahu akbar, La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, La ilaha illallah lahul mulku wa lahul hamdu, La ilaha illallah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Baca ini setiap hari. Kalau kita sakit dan kita meninggal waktu itu, insya Allah tidak akan disentuh oleh api nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan perkumpulan yang sesaat ini menjadi perkumpulan yang abadi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, menjadi perkumpulan yang dipenuhi dengan kenikmatan dan menjadi bukti nanti di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan semua yang hadir di sehat yang sehat walafiat zahiran wa batinan, dan juga khususnya bagi Sayyidil Habib Ibrahim As-Segaf dan juga para keluarga besar Al Habib Salim As-Segaf di sehat yang sehat walafiat zahiran wa batinan, dan hajat dunia dan akhirah kita dimudahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga mudah-mudahan para thalabah diberikan Allah ilmu yang bermanfaat di dunia wal akhirah, dan mudah-mudahan termasuk generasi penerus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, istiqamah di dalam sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan kita semua yang hadir tidaklah kita nanti tatkala menghembuskan nafas yang terakhir kecuali kalimah yang mulia digerakkan oleh Allah lisan kita mengucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya akramal akramin, ya rahman rahimin, ya mujibas sailin, ya dzal quwwatil matin, ya rahmal masakin, ya arhamar rahimin, ya mujibas sailin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Saladan khilaf ampun ma'ad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.